Wis gak jowan lho iki. Waduh. Kate mantenan apa ya apa? Oleh nyele. Gak ono rencana mantenane. Sange papat. Sebenarnya ini adalah baju Jawa. Ya, kalau ngomong tentang manten sebenarnya sih saya lebih lebih yang manten modern. Oh gitu. Tapi kalau manten Jawa maksudnya lebih yang modern itu larisnya. Alhamdulillah. Ke arah sana gitu. Sebenarnya pengen juga ke nguri-nguri budaya Jawa gitu loh yuk. Maksudnya jadi MC manten Jawa. Karena memang acara adat ini memang sekarang lagi banyak gitu loh. Soalnya ada penerusnya orang Gawo tuh ada sebenarnya. Cuma nggak boleh ketawa sekarang dia. Paling kenceng ketawanya. Gawo. Ya baru ngeh dia. Oke, yuk. Dalam Cak Gemol. Ini sama-sama ini kebaya itu juga Jawa. Iya, tapi iki Pandalungan iki. Oh, Pandalungan. Ono Madurane. Madura kan melok Jawa Timur. Iya wis sekarep. Sekarep ya wis yo. Tapi ngomong tentang adat Jawa yuk. Nah, kita kali ini akan membahas banyak gitu ya. Meskipun cuma 1 jam, tapi narasumber kita udah dhewe ning endi iki? Iya. Obrolan budaya RRI Jember. Kan paling kenceng ya suaranya ya. Iya, yuk kita sapa dulu. Oh, anak tamu ya? Anak tamu mau ngomong apa mulai mau. Iya. Monggo Cak Gemol. Nun sewu Bapak Ibu. Ya Allah, anune aku kaleme iki. Nggih, pakai mic Bu. Mau ditabui kendang? Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbak Ginu. Pak Mas Pram. Gemol. Injih, Mas Gemol, Sugeng Enjang. Sugeng Enjang Bapak. Enggak harus gitu. Boten enggak harus ya. Enggak harus, lupa saya Pak. Ayo kita perkenalkan satu persatu. Yang di sebelahnya Cak Gemol itu Mbak Nani Indah. Allah cantiknya. Dari Karisma Kuning. Spesialis nih ya. Pakai nama kuning karena selalu ada janur. Kuning. Ngaten nggih? Iya, betul sekali. Karena pakai baju biru namanya Karisma Kuning. Kok nggak kenceng yang satunya? Ya itu dia. Astagfirullah. Inggih. Terus sebelahnya ini ada namanya Pak Pram. Pak Pram. Oh, kan saya ngomong. Bentar ya. Bapak Suranto Pramono. Nah, niki Pranoto ahli siaran ahli pertama. Pranoto acara. Lah gelarku lek. Inggih, ini khusus Jawa nggih Pak. Makanya pakai baju Jawa. Khusus Jawa. Iya. Pernah modern, Mbak? Pernah. Mantep. Pakai dasi berarti. Pakai dasi, pakai jas ya. Kayak Denny gitu, Pak. Lucu. Pakai dasi, pakai songkok. Pak, songkok dilepas saja. Oh, dasi kupu-kupu juga, Pak? Nggih. Kok ngalang-ngaling saya toh, Pak? Saingan berat ini nanti. Saingan berat. Tanggal berapa, Bu? Kira-kira? Menurut kebutuhan. Sido enggak acaranya? Sido. Injih, yuk dan juga para pemirsa RRI Net, kali ini kita di obrolan budaya dari RRI Jember yuk. Kita kalau udah pakai baju Jawa gini berarti kita membahas adat Papua gitu. Ya enggak lah, kita akan membahas tentang udah ini jelas ya peranata acara. Ini beliau juga perias manten Jawa juga, spesialis di situ. Gitu. Juga pemandu upacaranya, Mas. Nah, sekaligus pemandu upacara. Bendera, Bu. Kenapa? Bendera. Situ kayak gitu. Monggo Mbak Nani cerita dulu. Awal muasalnya Karisma Kuning itu berdiri. Memang awalnya itu karena ibu saya. Ibu saya itu dulu perias pengantin juga. Memang kalau zaman dulu biasanya banyak yang seperti ilmu-ilmunya itu diturunkan kepada putrinya. Tapi kalau sekarang nggak bisa itu, anak-anak nggak mau seperti agak itu. Berat lah ya, iya. Tantangannya ya. Kalau masih di zamannya saya, apa ilmu-ilmu apa saja yang dipunyai ibu seperti merias, menyanggul dan doanya juga itu ada doanya juga diturunkan kepada putrinya. Ya alhamdulillah saya yang menerima.
Alhamdulillah. Anak-anak sekarang lebih suka jadi WO, Bu ya? Iya, betul. Curhat, Bu. Iya, seperti anak saya. Tanggal berapa, Bu, kira-kira? Mengko dhisik direm, Pok. Terus das pundi niku waktu itu belum nggih Karisma Kuning belum. Waktu itu memang kalau di dunia rias pengantin tidak ada bendera. Zaman dulu itu adanya ibu ini, ibu ini, ibu ini. Oh, tanpa ada nama. Tanpa ada nama. Tapi generasi berikutnya sudah saya sudah ada namanya gitu. Oke. Seperti teman-teman perkembangan lain. zaman lah, Bu ya. Perkembangan zaman berganti. Sudah ndak bu ini itu sudah dilewati, ganti nama-nama. Oke. Tapi nama Bu Nani tetap ada lah. Ada. Masih banyak kenal. Iya. Oh, tanggal berapa? Nanti lah. Bisik-bisik aja di belakang. Siap. Nah, di sampingnya Bu Nani yuk. Ini Pranoto Acara. Berarti pembawa acara, tapi khusus Jawa. Dan sesuai dengan pakem-pakemnya dan bersinergi juga dengan perias itu seperti itu. Iya. Beliau seniornya yang di Jember nih. Kelihatan. Pripun, Pak? Yang tertua. Bukan senior. Orangnya paling tua. KTP coba lihat, Pak. Ini Pak ngapunten, sejak usia berapa Pak ini menekuni MC Jawa? Sejak saya pindah dari satuan tempur ke serius Pak? Ke Kodim. Itu belajar ceritanya ngeten nggih. 96 saya pindah dari Yan Armet ini ke Kodim. Di Kodim sana kok banyak nganggur kalau malam itu. Saya ikut belajar karawitan di Sumber Pinang sana. Ikut kehidupan guru-guru PGRI Sumber Pinang. Masih aktif waktu itu Pak ya? Aktif, masih aktif. Jadi pertama karawitan dulu nggih. Karawitan dulu. Nekuni karawitan sudah ini kok suatu saat 97 nggak salah, 98 pas reformasi itu teman saya ada yang mantu. Ya, mantu itu minta saya dipaksakan untuk jadi MC mantu manten. Jadi MC ya. Jadi MC manten. Itu pertama kali saya MC manten. Bapak udah berarti nggak ada pakem sama sekali atau nggak ada bekal sama sekali sebenarnya? Waktu itu saya kan hanya dengar-dengar kalau di karawitan kan sering diiringi manten gitu ya. Dan ada melihat lah sering lihat-lihat gitu. Alhamdulillah saya kok sekali nyemplung itu kok pas gitu. Karena memang dasarnya orang Jawa. Nggak ada yang ngoreksi, nggak ada apa, berarti kan kira-kira sudah pas ya. Oke. Begitu kok alhamdulillah tuh banyak laris lah, termasuk ibunya Mbak Nani ini sering undang saya, ngajak saya. Oh, sudah sejak awal. Iya. Nggih. Iya. Itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih laris, alhamdulillah. Saya nggak nyangka Bapak ternyata TNI, ya Allah, sampai gitu ya, luar biasa. Sekarang digeluti sungguhan ngaten nggih Pak Pram. Saestu nggih, pensiun 2003 saya pensiun. Yes. Ndak masalah, golek rezeki tambahan. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Sampai sekarang nggih. Oke. Siap. Oh sudah siap dan oke. Kalau Bapak sendiri, Ibu dulu deh, yang bikin yang tertarik lah ibaratnya itu memang karena meneruskan dari orang tua gitu ya. Karena emang siapa lagi kalau bukan yang kita anaknya itu. Atau merasa ternyata aku bakat di sini. Itu dia. Kalau meriasnya seperti itu ya, tapi kalau dalam upacaranya itu saya juga tertarik menjadi memandu upacaranya, karena memang di upacara-upacara adat Jawa itu syarat penuh dengan makna, harapan dan doa, filosofi bagus sekali kalau diterapkan. Itu salah satu ketertarikan saya. Oke, waduh, ini kita pengen lebih jauh lagi Bu. Sayangnya waktunya terbatas. Sesi pertama. Kita akan kembali yuk selepas yang berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,
Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Oke, yuk. Iki kalau ngomong Pandalungan, ngomong Jember, iya. Kita harus ada pantun. Tidak lengkap kalau tanpa pantun. Asik, cakep. Tutup. Belum ada pantun. Ayo Dang. Dulur-dulur, urip iku kudu sak madya. Cakep. Supaya rezekine terus nyumber. Cakep. Hei, konco-konco, ayo kene RRI Net saka Jember. Anak duit 2.000-an yuk. Enggak ono. Mana yuk. Tata tuku uyah nang Surabaya. Kok ado? Kantong gitu. Sekalian tuku manik-manik. Nah, alhamdulillah sampun sedaya. Nang kene wis teko Pak Pram lan Bu Nani. Ditepak-tepakno. 2.000-an. 2.000 Iya. Hitungan iya. Tapi hitungan iku gak luput teko wong Jawa. Wong Jawa seneng hitung-hitungan lho, Cak. Nah, iki. Apa maneh soal perkawinan, gak sembarangan. Oh, iya betul. Senin wage ketemu apa ngene jadi Betul ini sekali. tugasnya siapa, Bu? Tugasnya Perias atau tugasnya perantau acara? Bukan, biasanya itu keluarga pengantin sudah mencari tahu sendiri di sesepuh keluarganya, mungkin cari tanggal yang baik ya. Jadi sebelum dimulai prosesi akad sampai pelaksanaan nikah itu Mas sudah orang tua masing-masing udah mencari tanggal yang baik. Hari ini itu kan ada weton, kedua-duanya dikumpulkan dengan hari H ya. Terus dihitung ada namanya hitungan Ponco Sudo dikurangi 3 harus ketemu 2 gitu. Waduh hitungan. Berarti harus ini ya mempelajari matematika lah minimal. Matematikanya manten. Karena pernikahan itu kan hal sakral ngono Cak. Lek iso sepisan seumur hidup. Seumur hidup. Amin. Golek selamat katanya gitu nggih. Oke, sanes golek rezeki. Inje, bahagia dan sebagainya. Sakinah mawaddah warahmah. Semoga dikaruniai. Loh kok jadi MC saya? Oke, nah tadi kan kita ngomong tentang makna juga filosofi di balik berbagai ritual dan prosesi pernikahan Jawa. Kalau Bu Nani dulu nih, pernikahan Jawa khususnya di Jember, identik yang Jawa mana nih Bu? Tuh. Kalau di Jember itu banyak yang memakai Jawa adat Solo. Oh Solo. Iya. Jawa itu kan adat Jawa kan ada 2 yang mengacu ke Solo, ada yang Jogja. Tapi yang lebih banyak digunakan yang Solo. Ada perbedaan yang mencolok antara Jogja sama Solo, Mbak? Beda mencolok kalau satu segi pakaian. Oh, pakaian. Kalau yang paham ya, kalau yang paham beda. Kalau Jogja itu pakai surjan kayak panjenengan. Ini Jogja. Ini Jogja. Terus belangkonya juga beda. Yang seperti Pak Pram ini Jogja. Namanya Mondolan. Mondolan. Yang ada itu belakang kenapa kok ada pentolnya, Pak? Nah, itu Jogja. Kalau yang Solo enggak depan. Ada. Iya, kalau Solo. Oh, tipis. Oh, ya tahu saya tahu. Iya. Tipis itu ya. Biasa dipakai bentuknya itu loh. Beda. Saya lupa bukan minjem semua. Inje. Oh jadi itu bedanya. Kalau kerisnya kan ada di samping, ada yang di belakang, itu pripun? Udah sama Mas. Kalau keris sama. Hanya beda di mungkin di baju, belangkon, kain panjang juga beda. Hanya beda di wiron. Apa tuh wiron? Wiron itu seperti ini. Oh, kalau Jogja itu seleret putihnya ada di depan. Tapi kalau Solo ini seleret putihnya ini
di dalam. Oh iya. Jadi nggak kelihatan. Maklum seorang Kalimantan, Bu. Iya. Nggak paham. Ini baru di bajunya ini. Baru di bajunya. Belum masuk ke rias-riasnya. Riasnya banyak, mencolok sekali perbedaannya. Kalau Solo itu cengkorongannya ini agak bulat-bulat. Oh iya. Jogja itu yang lancip-lancip. Lancip-lancip. Oke. Kalau nggak ada bulat dan nggak lancip, Bu? Madura ya? Itu. Oh Madura. Ada yang bentuk gini-gini, ada. Oke. Rata-rata pengantin di Indonesia itu punya ciri khas di hiasan dai namanya. Oh hiasan dainya. Bali ada, Sulawesi ada, bentuknya yang berbeda-beda. Tapi untuk mantan cewek aja ya? Iya. Oke. Sanggul juga buat mantan cewek, Bu ya? Ya apa? Sampai mikir sanggul apa? Sampai mikir. Sanggul apakah dari Solo dan juga Jogja juga beda, Bu? Beda. Nah, ini dia. Iya. Sanggul juga beda ya? Iya. Bedanya apa, Bu? Bedanya kalau Solo itu ini di contohnya. Kalau Jogja itu sedikit gini, lancip gini. Kalau Solo seperti saya. Oh, iya. Solo lebih ringkes ngoten nggih? Mboten. Hanya bentuk contohnya aja. Contohnya. Nggih. Yuk ini kalau dari segi riasan, kalau segi acara sekarang gimana, Bapak? Bedanya Solo dan Jogja? Kalau Solo itu hampir sama, Mas. Hampir sama. Kalau kadang-kadang tergantung permintaan ya. Kadang-kadang minta lebih cepat gitu, akhirnya banyak yang terlewati. Kami nggak masalah ya? Nggak masalah. Tapi cair, Pak ya? Ada yang minta harus sesempurna mungkin gitu, ada. Ya. Berapa lama kira Pak yang sempurna dengan yang cepat? Nah, sebetulnya selisihnya Mas apa itu ya, waktunya mungkin bisa seberapa jaman lah kira-kira gitu ya untuk mandu acara itu, untuk temu mantennya itu ya. Jadi kalau potong kompas temu manten Jawa Solo sama Jogja itu untuk panggilnya sama. Ya. Cara-caranya sama. Balik lagi ke kostumnya tadi, kostum. Nah, napa sebutannya kostum katanya? Busana. Busana. Iku batik untuk pengantin apakah jariknya ya? Nah, jariknya itu biasanya jarik yang motifnya artinya bagus. Gitu. Orang memilih seperti batik Sidomukti. Nah, itu harapannya biar hidupnya nanti mukti seperti raja-raja. Oke. Ada yang memakai motif Sidoderajat. Harapannya nanti si pengantin punya derajat yang tinggi. Kalau batik Pandalungan, Bu? Pandalungan. Orai. Ini kan Pandalungan toh sampean? Iya. Okay. Tapi mbok batik apa ya? Bang kembang. Batik juga situasi, Sidomulyo, Sidomulyo ada. Hidupnya asih dikasih orang banyak. Jadi tidak sembarangan pokoknya. Iya. Segala sesuatunya betul-betul dipilih. Betul. Gak asal pakai aja gitu pokoknya jadi gitu. Pasti dalam saat akad nikah dan upacara pengantin, kain batiknya dipilih yang punya arti bagus. Oke. Jadi nggak hanya bentuknya aja bagus, enggak, tapi punya arti bagus. Oke. Kemudian masuk ke riasan. Tadi panjenengan Mbak Nani kan bilang ada doa-doa, loh gak sembarangan. Pantesan kalau pengantin itu mesti kadang manglingi. Iya. Itu. Kok itu bisa itu, Bu? Kalau saya sampai puasa juga katanya ya? Ada yang bilang gitu sih. Yang periasnya. Terus kalau saya jujur enggak. Karena saat merias itu butuh stamina. Sebelumnya. Kalau sebelumnya pasti. Karena itu dilakukan bukan karena saya ingin pengantinnya cantik, enggak, tapi lebih kepada diri saya sendiri dengan Yang Maha Kuasa agar diberi kekuatan, keselamatan, seperti itu. Kelancaran lah ya. Kelancaran. Jadi kalau misalnya lancar, kita kuat, kita siap, lahir batin, pengantinnya nanti jadi cantik. Saya pasti sebelum melakukan sebelum merias itu saya ajak dulu pengantinnya untuk berdoa bersama-sama. Terus sebelum berdoa bersama-sama juga saya adakan ritual sedikit dengan orang tua.
Nah ini mungkin tips juga bagi perias-perias atau yang sekarang tuh lebih dikenal dengan MUA, make up artist. Usahakan hubungan antara anak, orang tua dan Tuhan ini harus tetap disatukan sebelum merias pengantin. Nah caranya ini enggak apa-apa nih ya, buka tips enggak apa-apa. Untuk edukasi nih Mbak. Edukasi yang kepada yang muda-muda. Acaranya cuma ini 3 jam kok insya Allah. Jadi sebelum dirias harus ada koneksi dengan yang merias, berdoa bersama dulu. Tapi sebelum berdoa bersama, koneksi antara si anak dengan orang tua ini harus disatukan dulu. Anak dan orang tua? Iya. Jadi kalau saya ini ya perlu ada obrolan dulu nggih, ngobrol. Enggak ngobrol. Sungkem dulu. Oh, sungkem. Ada. Iya, sungkem dulu. Iya, sungkem dulu. Di dalam sungkem itu ada 2 hal. Yang pertama, si anak harus minta maaf dulu. Sebelum menikah, minta maaf kepada orang tua dan mohon doa restu. Itu 2 hal yang dilakukan anak. Ini di luar hari H itu. Di luar sebelum dirias, Bu. Sebelum dirias. Sebelum dirias. Nah, dengan begitu tentunya si orang tua juga harus memaafkan dan memberikan restu. Nah, disitulah koneksi antara orang tua dan anak terjadi. Ya, setelah itu baru ada ritual Jawa yang sebetulnya ada di Siraman. Saya lakukan di situ, yaitu motong rekmo. Itu motong rambutnya pengantin. Jadi orang tua, bapak ibu motong rambutnya calon pengantin itu simbol dari buak sengkolo, membuang kesialan, biar jalannya pengantin ini nanti lancar. Ya. Nah itu barangkali itu ya yang saya lakukan dan tidak dilakukan yang lainnya, yang lainnya. Ini baru riasan, baru baju dan sebagainya yang sebenarnya kalau saya lihat ini di mana-mana itu namanya pelatihan-pelatihannya membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu ya. Ini diberikan secara singkat aja gitu, sebenarnya masih banyak gitu. Dalam upacara pengantin tuh sebenarnya banyak makna, nanti beliaunya ini yang yang upacaranya. Nanti terus kalau aksesori manten itu ada aksesoris manten ini. Aksesoris manten kalau di pengantin Jawa ada namanya junduk mentul yang di sini. Junduk mentul. Nah, itu junduk mentul itu junduk. Mergo lek mlaku iso mentul-mentul iki. Iya. Jadi mentul gini. Nah, itu jumlahnya harus 7. Kalau di Solo Putri harus 7. 7 itu punya makna loh. Kadang-kadang adik-adik yang MUA sekarang nggak paham, semua dipasang, 9 dipasang, biar bagus katanya. Sebenarnya bukan bagusnya, tapi maknanya. Karena 7 itu dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Jawa kan pitu. Nah itu dawah pitu berharap mendapat pitulungan dari Yang Maha Kuasa. Oke. Jadi nggak sembarang karena ini banyak biar bagus ditambah jadi 9. Nggak ada maknanya nanti. Nggak gitu juga. Iya, nggak gitu juga. Terus ini besar dikurangi jadi 5. Ya nggak boleh karena itu pakem. Balik lagi ke hitungan. Orang Jawa itu betul saklek kalau soal hitung-hitungan. Iya. Oke, ini tadi aksesoris. Nah, sekarang kudu nurut loh, Cak. Pitune wong tuwa. Pituturane. Pituturane ya. Bisa juga diartikan sebagai itu. Wah, oke. Kita ngomong tadi masalah ini sekarang. Satu lagi. Panjenengan tuh biasanya kalau ngerias, saya pernah dengar dulu. Kalau riasan belum selesai, enggak boleh masuk gitu, das pundi? Sebenarnya kalau itu kalau kadang-kadang begini, enggak boleh masuk tuh bukan karena apa, harus ini. Kalau masuk dulu nanti sudah nggak kejutan. Gitu. Jadi kalau masuk
dulu wis kayak gitu. Jadi ketika pengantin keluar sudah yang melihat enggak kejutan lagi, enggak ada. Wow. Jadi yang boleh masuk hanya perias, asisten dan fotografer Bu ya. Biasanya begitu. Iya. Kalau keluarga mungkin di luar dulu lah. Ya nggak ganggu juga biar. Iya. Sebetulnya itu biar nggak terganggu. Kadang namanya sekarang ya, zaman sekarang ibu-ibu yang ada, bentar ini foto dulu ini, aduh malah nggak fokus nanti. Oke, nah sekarang ke Pak Pram. Pak Pram, ini kan Pranoto Acara. Sebenarnya tugas utamanya selain itu apa Bu? Apakah ada hal-hal yang lainnya yang harus ditekankan situ? Ya, mandu dan mengartikan ini. Saat demikian itu apa? Betul. Ya, saat lemar gantal itu apa? Bagaimana artinya? Jadi ya semua makna itu disebutkan di situ. Nanti ketemunya kalau dari mulai lempar gantal, ijek telur, jumenengan, terus kasih unjukan, terus boyong penganten, duduk, timbangan, ada timbangan. Itu jenengan harus menjelaskan itu ya? Kalau jenengan pakai bahasa Jawa, ini saya pengalaman ketika di lapangan sempat gini, ada salah seorang senior juga di Jawa, MC Jawa bilang gini, Mas ini saya juga menjelaskan, ya saya selingi bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa Jawa pun bukan Jawa yang halus banget gitu, tapi Jawa yang paham mereka, harapannya ya biar mereka juga paham. Nah kalau jenengan pripun Mbak? Sama? Kalau saya ini Mas kan memenuhi apa ya? Permintaan juga? Ya. Kalau daerah-daerah Jember, kalau yang sifatnya priayi yang umpamanya pejabat Pemda, terus pejabat daerah yang lain atau dosen UNED dan sebagainya dan Pak Rektor dan sebagainya itu harus pakem betul, harus bahasanya yang indah, jangan dicampur-campur dengan bahasa lain. Gitu. Mengurangi saat prosesi, kesannya mengurangi ngaten nggih Pak? Iya kesannya mengurangi keindahan, mengurangi makna. Kromo inggil ya? Iya, cuma kalau udah masuk di daerah pedalaman ya ke kampung-kampung, lihat dulu wilayahnya mana, ini dominan orang apa di sana, suku apa gitu. Dicampur bahasa dicampur-campur nanti bahasa Jawa, Madura dan Indonesia. Madura juga bisa Bapak? Kuning sekuning. Kuning sekuning. Gue orang ngetes sekali Pak. Enggi. Satuan siap ya. Oke, jadi gitu yuk. Jadi memang tergantung Pak ya, tergantung dari permintaan juga. Bahkan di pedalaman pun juga ada yang memang Jawa banget, ya udah minta Jawa banget Pak ya. Oke. Pernah ada permintaan yang ini karena apa ya? Biasanya orang luar Jawa pakai bahasa Indonesia aja Pak, itu nggak masalah bisa. Pernah gitu? Nggak masalah, pernah. Full bahasa Indonesia. Pernah, full. Apa ya kita menyesuaikan dengan audiens juga ya. Seperti kemarin di Sukawono itu orang Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kaltara katanya. Misalnya itu full bahasa Indonesia saja Pak karena itu. Cuma adanya tetap Jawa. Tapi suka ketemu mantan Jawa dulu tapi tak diterjemahkan masing-masing gitu Mas. Terjemahkan. Jadi sana tahu, besan juga tahu. Ya, sama-sama tahu gitu. Panjenengan sudah regenerasi dereng Pak Pram? Maksudnya ngajari nopo nggih semacam di sanggar sana nggih penerusnya? Insya Allah sudah nggih. Ada penerus saya yang mau ada murid baru loh Pak. Sudah. Iya. Inje. Di sebelahnya di sebelah saya mau belajar Pak. Sekitar 3 atau 4 yang jadi sekarang udah ready. Sudah siap ya? Nggih, udah siap. Udah laku keras. Alhamdulillah. Oke. Gagal deh. Oh ya, kalau Pranoto Acara yang cewek pripun Pak? Nah, biasanya ini ya, Pak? Sama belum saja ada ya. Ini ada. Tapi belum kota-kota besar Mbak. Di sini ada Mbak Nani. Juga. Enggak, saya enggak bisa. Mungkin perlu ini, Mbak Eti mungkin perlu belajar ya. Ya Mbak Eti nanti tak panggilin ya. Oh iya. Mana Mbak Eti ya? Ada orang Jogja di sini Pak pakai baju kuning. Jogja banget. Tapi nggak ada masalah Pak ya, nggak ada pakem kalau Pranoto Acara harus cowok juga nggak masalah Pak ya.
Tidak masalah. Cuman rata-rata memang cowok nggih. Tidak juga di kota-kota besar yang perempuan banyak. Nggih. Bahkan pernah di gedung Ijen View ya, hotel. Bondowoso. Ya, itu duet saya dengan mbak-mbak yang di orang Bondowoso sana. Jawa, Pak? Iya, Jawa. Sip. Duet. Ayo Cak, berarti kan belajar. Monggo Prianton Jember ya. Mbak-mbak ya untuk nambah kawruh terbuka juga. Ya Pak Pram. Terbuka ya. Monggo. Iya Cak Gemol, kita pingin tahu lebih banyak. Iya. Tapi kalau cuma dalam bentuk verbal gini tanpa ada praktek kan rasanya iya. Saya siap praktek kok ini tadi ya pasti. Siap itu mergo modele ta ya apa? Perlu model lo ya ini. Perlu model. Iya kalau praktek. Mantan cowok siap kok ini sudah siap. Mantan ceweknya mana nih? Kita panggil. Jeda dulu. Baik. Ini kita masih mau persiapan nih pemirsa. Jadi akan ada sedikit ini ya. Ini ringkasan secara ringkas ya. Tapi sebenarnya lebih detail dan lebih panjang pasti. Selepas yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wah, gak sabar yuk. Gak sabar yuk. Praktek ritual temu manten apa terus pundi? Temu manten atau panggih manten. Panggih manten. Tapi sadurunge temu manten apa akatrian ta menawi? Boten Ojo aneh. Bahaya ini. Oh, rencana papat temenan. Nggih, pripun niki? Monggo. Ada apa? Oh nggih. Oh iya. Role model. Role model kita panggil sini. Nduk Leli. Monggo Nduk Leli. Ini pengantinnya. Asmanipun sinten Nduk Leli? Kok pengantinnya sama ya bajunya? Lah ya itu. Padahal ndak janjian. Ya, sehati ini. Ini mantan lanang endi enake? Warnane biru moyo-moyo. Iya. Moyo-moyo apa, Pak? Jadi menambah keindahan gitu. Coba ngadep sana. Biru moyo-moyo. Oh, tenan yuk bener. Ternyata bidadari gak bersayap. Oh, kan jilbabe rada-rada coklat ya. Berarti manten lanangnya kudu ono coklate. Pas tenan ya Allah, piro sih. Kudune pantun iki, Bang. Nggih. Niki pripun? Posisi kula di sana ya. Ini saya harus lepas sepatu, Bu ya. Panjenengan di sini kemawon enggak apa-apa? Oh, pas lagi dilepas sepatu dipakai. Oh, lepas semua. Nggih. Oh, nggih. Sepatunya kan mestinya selop ya Mas, nggak apa-apa sepatu tapi kaos kakinya yang dicopot. Oh, nggak usah pakai Iya, karena nanti saat menginjak telur kan harus kaki dicopot. Gak dimakan telurnya. Sebentar saya toto dulu tempatnya ya. Saya di mana, Bu? Di sini. Ini temu manten. Oh, saya dari sana. Prosesi temu manten Jawa. Asli Jawa, nggih. Bu, ini praktek langsung loh, kapan lagi. Terima kasih produser RRI Obrolan Budaya. Mantap. Pak Pram diterangaken menika napa Pak Pram? Beber napa nih? Apa nih Bu? Pakai mic. Cek, sebentar. Oh, belum. Belum. Mantannya di sini. Nah, gitu. Manten ojo obat. Oh, sana. Ojo obat tok kesel, Bu. Nah. Waduh. Ini anggap aja selop Pak ya, Bu. Nggih, anggap aja selop. Monggo Mbak Nani. Ini tidak mulai dari awal ya. Kalau dari awal ada prosesi, ada prosesi pemberian sanggan,
tukar kembar mayang. Ini langsung menuju ke gantalan. Gantalan artinya apa nggih Pak? Lempar gantal. Niku gantal dumadi saking suruh kang lininting. Suruh lininting tilangsulan lawe wenang kang awarseta mengko werdi sinandi. Suruh yen dinur seje lumah lan kurpe yen ginigit tunggal rasane. Ingkang werdinipun menyatukan sawiji priya sajuga wanita ya. Jadi menyatukan yang sudah menyatukan dan laki-laki. Jadi keluarga yang berbahagia ngeten mangke. Jadi ini nanti ya. Saling lempar. Saling lempar. Ya. Pelan-pelan kan Bu ya? Oh, belum. Belum, iya pelan-pelan. Ini biasanya ada musiknya nggih Jeng Nani? Mau pakai musik apa ndak ini ya? Musik. Oh, ada nggih. Mungkin jangan keras-keras nggih. Pak Pram sambil menerangkan. Niki gending pengiring ini nopo nang ini? Namanya kebugiro. Sebetulnya kalau temu itu kodok ngoreknya. Tapi kalau sini ndak. Ini kirapnya. Nggih. Oke. Jadi ini dilempar ya, tapi belum sebentar. Saya ngelempar ke arah mana? Biasanya tunggu aba-abanya Pak Pram. Monggo Pak Pram sini. Nggih. Pak Pram agak masuk dikit. Pak Pram masuk, iya. Dimulai nggih. Ini lempar, maaf, kelemparnya arahnya kemana? Sebentar. Nanti ya, setelah ada aba-aba. Saya condong sementara dulu nggih. Kalau di prosesi yang asli didampingi orang tua. Orang tua betul, didampingi orang tua. Saniki orang tuane Mbak Nani mawon. Orang tua saya mana nih? Bisa dimulai, dereng. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Wis wayaning mangsa kala dumaweng kodrat saking panguwasing Gusti kang murbeng dumadi. Nalika semono titahing Gusti kang sifat jalulan pawesti lagi netepi jejering kesangan cek alaming madya, amestuti ilo-ilo jaring para kina kang dahat pinundi-pundi. Angleluri laksita adi ngudi edi endahing budaya tulus. Budaya budidaya manungsa kang po saking osik penggalih tulus saliring reh kang tumuju mring kautamen pinarengake. Pinanganten kekaliku jengkar saking dampar ing kayap sanggianing kadang sentana miwah warga wanda mung ngarsa ana jaka lan kaya kekalih kang umir ndake sinareng ngemban puspita adi kalpataru dewa ndaru jandaru sekar adi manca warna kang limprah sinebat cekar mayang. Karena tidak ada nggih enggak apa-apa. Sekar mayang ge kaliraken dening temanten dening satria kembar sajodo. Sacaket laksana sang pinangantian kakung sabakuti temek tempu ing pandul catur netra linambaran budya tulus satemah babar pangariba kaginaib. Silakan dilimpar sama-sama. Lemparnya kemana? Bareng-bareng nggih ke badannya masing-masing calon. Monggo. Saksana kumlawe astane sang pinangantian sarimbit. Lah. Ambalang gantal kemenatan gondang kasih datan saronto sang pinangantian kakung ya kumanti ambalang gantal kang pinatan gondang tutur apa wujud lan werdine gantal kang kanggo balangan temanten sarimbit gantal dumadi saking sedah lininting tilangsulan lawe penangkang awra seta kang mekurdi sinandi suruh kalamun dina seje lamah lumah lan kurpe kalamun ginigit tunggal rasane perdina sanajan sajuga priya sawiji putri kalamun manunggal tekad lan kesan nyawiji dadi jatuh keramane. Monggo silakan. Ini prosesi menginjak telur. Sang pinangantian putri ya anjengku mring kakung ya. Pecah pamor penganten putri oleh penganten laki-laki. Telurnya diinjek Mas nggih. Sebentar. Nggih. Itu dilepas sepatunya. Telurnya dulu nggih. Ya. Temanten kakung gemer punang atiga kang sinaketing bokor kencana. Punang atiga tinapak ing pada pecah sanalika. Mugi pecah ing punang atiga pecah nare sang pinangantian sarimbit. Ini sang pinangantian putri Kanjeng Kupre kakung sawisa sumembah sigra amiji samparaning ing neraka. Diangkat nggih. Terus dicuci. Ini wujud pengabdian istri kepada suami ini. Kakinya dicuci. Pelan-pelan. Mimpi apa saya tadi malam? Sigra miji samparaning ing neraka pralampita ring cali saliring Sukerta kang setemah lulus mulya manggih raharja. Kawitara kambang-kambang kumambang sekar triwarna mawar melati miang kantil. Werdinira yen winawar ing tembung manis kanthi kedaling lati. Mugia dadya karya tama kang tansah kumantil-kantil aning padoning lala. Asik. Trep kaya curiga manjing warangka bebasan getih rong tetes
balung, rong ceklek daging, rong tempel, jiwa raga sedya utama nyawiji. Paraning sedya ya angklantarake mring sih bebrayan agung. Sungkem lel. Bebasan lir memberi gendis hormat. Respati angrauni mamardi basa tama. Setelah sungkem memberi Angger hormat. ganing hargya panjaya lelangan Suaminya kusuma ing mengangkat ya, RRI Jember. istrinya. Lir Madu Branto. Tangan dua diangkat. Tangan dua diangkat. Ya. Silakan ditangkat Nah, tangan dua nggih tangan ngoten dua. nggih. Ini Lepas apa enggak tangannya? dilepas kemudian memutar. Monggo. Silakan Dilepas. di sebelah kirinya Mas Di Manten sebelah nggih. kirinya Mas Manten lewat belakang. Lewat belakang karena memang istri tidak boleh mendahului suami ya. Iya. Jadi ada maknanya juga kenapa Jumeneng harus lewat jajar sang belakang. penangantan sarimbit. Gimana Bu? Jumeneng jajar sang penangantan sarimbit. Jadi mboten ini karena waktunya nggak cukup Pak. Mungkin Oh, ya betul iya, ya. iya. Kita Oh, iya. ambil beberapa bagian. Oh iya, Ya. iya, monggo. Ini setelah menginjak telur ini kan apa namanya filosofinya menika suami mecah pamornya istri. Yeah. Istri akan disayangi suami tadi dengan ngangkat tangannya. Oh. Terus jalan lewat belakangnya suami. Oh, Iya. Karena Pecah pamor pripun maksudnya, Bu? memecah kesucian sang istri. Tadi simbolis loh ya, Oh, nggak simbolis. sungguhan. Tidak boleh dipraktekkan sungguhan ini. Nggih, muga-muga temanten kekalih dados keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Iya. Sakinah mendapatkan ketenangan jiwa. Betul. Amin. Iki. Mawaddah Warahmah. saling mencintai. Iki. Warahmah saling menyayangi. Demikian nggih. Gitu lel. Oleh pitung 5 keutamaan dalam hidup berumah tangga, kebrayan dan dewi putra ya. Oke. Kawiryan derajate dhuwur. Kehartan akeh rezekine. Amin. Kayuswan dawa umure. Iya. Kawibawan kajen keringan juring bebrayan agung, mbok bilih saged ngeterpaken pribadinipun wonten ing bebrayan agung. Makaten nggih. Oh, Oke. Iya. Terus Kalau di Aduh, prakteknya terus. ini terus Hidup berumah apa tangga. pakai kain Iya. niku nopo asmane Ini anu nanti sebutan terus- kainnya. Sinduran. dibawa sinduran Iya. sama orang tua laki-laki dibawa ke pelaminan untuk prosesi berikutnya seperti kacar kucur, Oh. dahar kelima, itu masih banyak prosesinya. Tapi untuk menyingkat waktu kita Nggih. yang ada ini, nah ini Nopo menika? kacar kucur sama Kacar kucur. minum bersama. Nggih. Oh, praktek juga boleh nggak Pak? Iya, Kok ini? praktek Ah, juga. Iya, iya. Bu ini berdiri Monggo. aja nggak digandeng saya Bu nggak ya? Berarti prosesi anu Mbak Nani prosesi kacar kucur menika saat Iya, pengantin saat sudah pengantin sudah duduk. di nggih. Oh, Monggo ayo kene, duduk. ayo dulu. Kene kene Monggo Dak. dipun bantu. Setelah waktu minta ya. Nggih. Duduk. Langsung Saya munggah. duduk. Langsung duduk dulu ya. Duduk. Duduknya ini Ya dong. nanti ada prosesi yang namanya tanam jero nggih Pak Tanam nggih. jero. Tanam Oh, jero itu Yang nanem siapa? bapaknya. Oh, bapaknya teman sen. Kirain Iya. mantan cowok Bu ya. Bapaknya mendudukkan begini. Oh, coba Iya. coba yang jadi bapak siapa? Dua-duanya Tanam jero. bersamaan. Iya, tapi sebelum didudukkan dengan bapak ada prosesi namanya timbangan nggih Pak. Timbangan. nggih. Oh, iya, iya. Sebelum sungkeman Oke, nggih. timbangan itu orang tua dalam menyayangi anak dengan mantu harus sama. Harus sama. Jadi nanti Jadi- MC memandu supaya ada dialog antara bapak dan ibu. Abot Bilang semua bapak dialognya abot sing endi Pak? Terus jawabnya podo abote ngaten. Podo abote biar abotan yang cowok seperti ini kan abotan yang cowok. Ini bapaknya ngomong Ini kan gemol abotan- ya, cak gemol ini. Bapaknya bilang gini, abotan dosa pun nak. Iya, iya gitu. Monggo duduk dulu. Monggo duduk. Pinara. Serius Iya. dulangan Bu ya? Iya. Beneran loh Bu? Ya, Ya. Sekarang. apa dulangannya itu sebelum dulangan minum Oh. bersama dulu. Minum Saya bersama, monggo Lel. minumnya. Minumnya. Apa lagi? Makasih ya Dev. Ini Mas pengantin pegang minuman Iya, dua-duanya. dua-duanya Oh, ya, minum. dua-duanya. Minum Kan- sendiri apa diminumkan Bu? Di Saya minumkan dia apa minum sendiri? Diminum. Biasanya Minumkan bersulang gantian. monggo. Sik, Saling ya. suap. Nuwun Nah, sewu Oke. pengantinnya ben gak rame ae ndi mikir Cak. saling suap. Oh iya. Oh
Oh iya, nggak bisa ngasih minum kalau nggak iya. Monggo. Monggo saling suap silakan. Pengantin kok rame ya mulai. Pak monggo kalian dicondro Pak, nggih. Nggih. Kunjukan monggo nggih. Temanten kekalih nunjuk. Iya. Pratandha Sistra sang pinangantian dumateng ingkang garwa. Monggo mbaknya. Kurang banter nih Nduk. Ini Sudah, daharnya nggih. mboten enten nggih. Daharnya tidak ada, sebelumnya iya. ada daharnya. Simbolis. Nah, nggih. Berarti Sampun. ada saling menyuap, Nggih. suap-suapan. Susah Saling senang suap. dirasakan bersama. Bersama, iya. Makanya kalau suami senang, yang istri juga ikut senang. Kalau Tugas seorang suami susah, tiga hal. juga istrinya harus senang. Ngayomi. harus senang ya. Nggih. Tugas seorang suami ada 3 hal yang harus dilaksanakan. Ngayomi, ngayemi lan ngayani. Gitu ya, Le. Ngayomi Sampun, nggih. memberikan pengayoman kepada istrinya, ngayomi membuat tentram hati istrinya. Ngayani mencukupi sandang Insya Allah saya bisa, lan Pak. pangane. Nggih, ngaten nggih. Nggih. Ini Bisa ada kalaksanaan kanthi becik ya bisa ndake telung poro upacara siji. kacar kucur juga Pak. Guno. Ini penting ini biasanya Kacar yang kucur, disukai iya. pengantin Lah perempuan ini. ini. Nah, ini Iya. yang saya terangkan Kacar tadi. kucur. Iya. Oh, ini. Kacar kucur Yang ini megang? lambang suami memberi nafkah kepada istri. Nah, seneng kan? Oh, ini kebalik. Oh, nggih. Oh, mboten menika ini yang nerima nanti di Oh, yang sini. nerima. Oh, Ini di lah, di ada ini. Oh, berat. Ini Oh, nggih. nah, kacar kucur ini terdiri dari biji-bijian Biji-bijian. 7 macam. Nggih. Angka 7 harus selalu digunakan di sini, 7 macam dan diberi uang receh nggih Pak. Nggih, nggih. uang receh. Iya. Simbol gajinya suami. Ini enggak hanya gaji, Kacar kucur. lemburan, Nggih. lemburan, terus apa itu? Tunjangan Ya, kinerja. Oh, tunjangan kinerja. Itu harus masuk ke istri, perlu dicatat ya. Kok dihiling no sih? Iya. Iya. Itu kan apa itu namanya? Iki. Pekerjaan di luaran harus masuk istri. Jadi isinya ini beras. mantennya harus sama berdiri. kacang-kacangan. Oh, berdiri. Biji-bijian. Mic-nya titipkan riyen. Nah, nggih. Nah, begini Jan. Megangnya. Mbak nanti ditagih ke suaminya. Gitu. Nah, nggih. Lemburan, gaji, tuki, apalagi itu ya harus Tuki. masuk Kacar istri. kucur. Mbak Iya. Yu. Tukin. Oh, tukin. Tukin, ya. Nah, MC. termasuk Monggo, MC iya. juga ya. Mbak Ero Masuk. tuh merendah. Nah, Agak nah, rendah, gitu nah, biar itu. yang atas bisa. Ya, iya Nggih, dimasukkan monggo. itu. Iki Cak Kacang Gemol kok kucur wong grogi liya ya, Pak, dadi ya? sedulur kacang Iya. kawak beras Kok kawak dredeg pari gitu kawak ya? dele kawak wong liya dadi sesanak. Muga-muga bekja mulya sang pinanganten sarimbit anggen nyala lumbaning samudraning agung datan kurang Sampai sawiji habis, apa. Mas. Nggih. Iya. Muga-muga rezekine lancar. Pengantin putri dadi mustikane gemi nastiti lan ngati-ati gemi ora urip boros nastiti weruhing petung ngati-ati anggone nanjakake kayane kakung. Syukur bagi yen to tansah rigen mugen lan tegen tegese rigen bisana tamrih prayoga kayane kakung. Mugen ora rongeh uripe tegen tatak tawakal imane. Wis duwe garwa ganteng siji cukup. Mbak ngeten nggih. Nggih. Kosok barine Mas Ada lagi. manten wis duwe garwa Nggih. ayu siji cukup. Nah, Cukup. terakhir Boten menikah, bareng Pak. lirak-lirik malih. Mboten Ini- ngeri. Nggih. Ini begini Mas, setelah mendapatkan suami itu ke orang tua perempuan. Lah, ini ya betul. Saya dudukin. Nah, Oh, enggak. enggak. Jadi ini sama-sama bukan sungkem, ini mau memberikan kacar kucur Memberikan ini kacar kucur. ke orang tua putri itu simbolis dari pengantin putri ingin belajar bagaimana caranya mengelola uang rumah tangga agar cukup. Nah, monggo Mbak sambil duduk sini. Lu mampah sih, Suami bukan harus penangan Tian mengiringi. Putri. Nah, duduk juga. Saya lepas sepatu. Iya, nggak boleh istrinya. Lu mampah sih doan pengantin putri. Duduk pengantin laki juga ikut duduk. Marepeki ingkang ibu biya masraken raja kaya pasang ingkang garwa. Monggo Bu. Menika raja kaya pari saking ingkang garwa. Ya, Kula titipaken dumateng panjenengan binjing mbok pilih belum dititipkan. betahaken balik badhe kula pundhut. Ya Nduk, tak tampa panitipu ya nggir. Besok yen Apa yang ger?
Jadi besok yang seliaran butuhke bisa disuwun marang jadi ibu ya. Mbak pengantin bisa. Yen ana kurange pira-pira matura ibu. Ini ibu mertua apa ibu kandung? Lah, Ibu kandung. Iya, banyak maknanya ibu selain minta ajari cara mengelola rumah tangga, ya juga apabila kurang-kurang, namanya ibu itu kan juga nggak bisa berdiam diri, pasti akan memberi tambahan, mesti akan dibantu gitu. Pemeneh pemula itu biasanya serba kurang ngoten nggih. Mau sungkem belum sungkem ini? Iya, yang terakhir itu harus sungkem, yang terakhir. Monggo. Sungkem lagi. Setunggal malih sungkem. Kalau sungkem ibu di sana. Oh iya. Bu ini nggak ada sungkem dari istri ke suami gitu nggak ada Bu ya? Nggak ada. Posisinya sama. Sama. Ya. Ini bapaknya nggak ada ya? Nggak usah. Oh bapaknya nggak usah ya. Sungkemnya sudah dianggap sudah selesai ya. Kalau sungkem Mas Nurul. Ada Bu, ada bapak namanya Mas Nurul, bentar kita panggil. Iya. Oh. Nggih monggo. Diwakili monggo Mas. Nggih, kalau sungkem itu harus perempuan dulu Mas. Perempuan dulu. Jadi adat Jawa itu juga yang namanya ladies first itu juga ada. Oh iya. Mengutamakan yang perempuan. Perempuan ke ibu. Semuanya, artinya yang melakukan dulu itu loh. Melakukan dulu. Maksudnya perempuan ke ibu dulu apa bapak dulu? mantan Perempuan ibu dulu ke ibu, bisa. kemudian ke bapak. Oke. Jadi suami mengikuti. Aku mengikuti Wel. Iya. Sebenarnya ini pelajaran yang luar biasa ya, Jan. Iya. Tapi tidak bisa berlama-lama kalau di obrolan budaya. Sayang sekali ini bukan sebenarnya Pak. Inggih. Kula kedah matur nuwun sanget teng produser e. Waduh, Mas. Saumpama gak ono model aku mau ya apa cak gemot. Dereng sungkem niki wae mboten sah. Oh iya, mau sungkem dulu. Soalnya ada kata-katanya. Iya. Ya, monggo. Ada kata-katanya. Sungkem rumiyin monggo. Masih ada Nah, waktu. saat sungkem itu untuk pengantin laki-laki kerisnya dicopot, sandalnya dicopot itu punya makna. Iya. Keris itu lambang dari jabatan, pangkat, kekayaan. Iya. Jadi kalau menghadap Pakaryan. orang tua harus dicopot nggih Pak, Iya. karena tidak boleh tidak boleh menghadap orang tua orang itu tua dengan itu harus senjata merendah. juga artikan gitu boleh. Tidak Digang Nggih. adigong tidak pamer dengan makanya yang kerisnya dipunyai juga bisa diartikan demikian. Iya. Monggo. Sigra sumengkem amari keluyayah konjeming bantala wadanane pinangantian putri asta sumembah mring jengku kanan sinartan ning cipta mitana groti kang bawa kawasa. Mugi nulungani samudraning agung asal pangastawa ingkang rama lan ibu. Sigra ing selus pamidhangane wiwir rikmane kebak sih katresnan mangkono pangodas mandya kawijil kanthi aris mesi wasita adi. Nduk putraku sing tak tresnani wiwit cilik tansah udang muga diwasa bisa pinengku ing kruta priya kang utama kang tansah ngayomi lan ngayomi jaragan kalenggane iki dadi kenyataan yo nggih. Bagus. Sapa jenenge? Mas Putra. Oh, wis dadi garwamu. Lalu ngesendak bebakali muga-muga anggon nulungani samudraning agung enggal meka gegisik gegayuhanmu. Tak suwanake siang pantaraning ratri entuk wujuding tali brayat kang arupa pratima kang bisa tata janmara liya momongan kang minangka rengganing bali wis monggir putriku astuti karya lino birna sing pangeran muga enggal anjrah ming bebaran agung. Nggih. Ini masih Pak. Enggak bisa berdiri ya, terlalu lama duduk. Karenaning batos enget mring rama kang wis kapapa ngukir juragane dadi lantaraning tumuwuh enget mring ibu kang wis kawa dadi papane yoga brata lawase sangang candra dasari sing ngetengne 9 bulan 10 hari ya. Dan ngeliling huri kalining semono ngati dewasa saiki wis dewasa wis nikah. Semoga menjadi keluarga yang berbahagia, sakinah mawadah dan warahmah amin. Allahumma amin. Amin. Waduh, yuk. Monggo pinarak. Pinarak arek malih. Mbak Leli. Matur nuwun Mbak Leli. Matur nuwun. Monggo Pak Pram. Injih, mboten ketinggal kok, Mbak. Iki ono iki nih. Syarat makna itu ritual. Iya, betul. Tata cara pengantin Jawa.
Betul sekali. Saya jujur memang ya alhamdulillah beberapa kali melihat acara seperti ini, jujur Pak ya, tanpa makna bagi saya pribadi karena ya memang nggak tahu, tapi kan ini kan benar-benar detail, maknanya luar biasa di balik itu semua. Kadang memang nggak ngerti bahasanya, tapi aura ininya dapat ya Cak ya. Betul. Saat prosesi temu manten itu. Memang kalau sebetulnya langkah per langkah itu adalah harapan dan doa. Makanya kalau bisa untuk para pengantin itu harus kalau diwajibkan mungkin sebisa mungkin diadakan temu manten karena itu maknanya itu luar biasa. Iya betul. Bagi orang kita ini yang ngomongin budaya juga dan memang ternyata dalam budaya itu ada filosofi yang luar biasa untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Harus belajar banyak kita ini. Jangan dihilangkan jadi ya ritual yang temu mantennya itu ya Mbak. Tapi yang pasti saya benar-benar terharu sekali Pak, karena emang akhirnya sama Leli tadi. Tak pikir terharu karena telurnya berhasil di Iya betul, 2 kali yang telur tadi. Nggih Cak Gemol. Inje. Kita mesti hari pamit, ini. Karena pelajaran berharga luar biasa Mbak Nani Indah matur nuwun. Sama-sama. Pak Pram matur nuwun sangat bisa berbagi ilmu. Iya betul. Kita harus pamit karena ada yang batuk berarti petanda sudah selesai. Inje. Matur nuwun sedaya. Semoga ini memberikan banyak sekali pencerahan untuk kita semuanya tentang apa itu makna juga filosofi dari acara pernikahan Jawa pada umumnya seperti itu. Mungkin aplaus dulu untuk timnya RRI-Net. Luar biasa, alhamdulillah. Ini banyak kesalahan dan mungkin karena kan enggak semua dilalui jadi hanya sebagian mawon gitu. Mungkin ada kurang-kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dereng riatin. Nanti kalau mau belajar monggo pinarak teng sanggarnya Pak Pram. Oh nggih, mantap. Ini waro-waro kula promosi ya. Baik, kita akan ketemu lagi di acara obrolan budaya yang berikutnya tentunya dengan hal-hal yang menarik seperti ini salah satunya. Iya. Baik. Akhirnya saya Ginuk Mujayati Suginuk. Saya Cak Gemol Ijadi Gemol. Mesti pamit, sampai ketemu lagi dalam obrolan budaya RRI Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.